Selamat siang, kita bertemu lagi di pertemuan 11 dan desain dan analisa algoritma. Kita masih lanjut membahas algoritma jalur pendek. Oke, pada contoh ini ada graf di mana ada bobot negatifnya. Kita sudah membahas algoritma Dijkstra untuk pencarian jalur terpendek pada graf. Namun Dijkstra itu nggak berfungsi untuk graf yang ada bobot negatifnya. Di mana pada kali ini kita menggunakan algoritma Bellman-Ford. Dia lebih sederhana daripada Dijkstra dan cocok untuk sistem terdistribusi. Kompleksitasnya V dikali E, yang adalah lebih daripada Dijkstra. Kalau Dijkstra kemarin itu V, yang ini V dikali E, simpul dikali busur. Ini langkah-langkahnya, saya jelaskan aja pakai ilustrasi biar lebih jelas. Ini ada graf, kita buat simpul sumber sebagai 0, jaraknya infinity kecuali sumber itu sendiri. Total simpulnya dalam graf itu 5, jadi prosesnya itu 5 dikurang 1 atau V dikurang 1, yaitu 4 kali. Ini A ke A 0 jaraknya, B, E, C, D itu infinity semua, dan ini bobot-bobotnya. Udah ditentukan prosesnya, ditelusuri dengan urutan B ke E, D ke B, B ke D, A ke B, dan seterusnya. Bla bla bla. Baris pertama di slide selanjutnya itu menunjukin jarak awal kita. Yang kedua, BE, DB, BD, AB. Baris ketiga, AC. Baris keempat, DC, BC, ED. Misalkan dari contoh tadi, nah ini A ke B bisa ya, tapi tadi kita prosesnya dari B ke E dulu. Dari sini bisa B ke E, udah tahu nilainya? Belum, karena infinity B-nya. Kemudian DB, D ke B bisa? Enggak, karena infinity juga. B ke D, enggak bisa juga. A ke B bisa? Bisa. Maka B jaraknya menjadi min 1. AC, saya gambar aja ya. Jadi min 1. Kemudian AC bisa jadi 4. Kemudian DC bisa? Belum, karena masih infinity. Kemudian BC bisa? Min 1 tambah 3 2 bisa, jadi ini jadi 2. Kemudian ED bisa? Belum, itu siklus pertama kita. Jadinya seperti ini, jadi 2. Kemudian selanjutnya belum. Kemudian ini baru sekali, sedangkan tadi batasnya adalah 4 kali. Maka kita lanjutkan urutannya lagi. B ke E bisa sekarang? Bisa ya. Jadinya 1. D ke B belum. B ke D bisa? Bisa. Jadinya 1 juga. A ke B nggak berubah, A ke C 4 lebih pendek, lebih panjang dari 2, skip. D ke C bisa sekarang? Bisa ya, tapi 6 lebih panjang dari 2, jadi nggak bisa. B ke C sama, nggak ada perubahan, masih 2. E ke D bisa? Bisa, jadinya min 2. Nah, kurang lebih kayak gitu. Seperti ini, min 2, 1, dan seterusnya. Dari tadi 1, yang ini jadinya min 2. Diulangi terus, B ke E berubah? Enggak. D ke B berubah? Min 1 tambah 1? Enggak ya. B ke D berubah? Enggak. AB, AC, DC, BC, ED, dan seterusnya. Sampai sini nggak ada perubahan lagi, dan diulangi sampai 4 kali. Diproses lagi, nggak ditemukan, maka nggak ada perubahan. Itulah jalur terpendeknya tadi.
Nanti saya jelaskan penjelasan codingnya di bab sendiri, di penjelasan sendiri videonya. Oke. Bellman-Ford, bobot negatif itu biasanya diterapkan pada graf. Contohnya, daripada bayar biaya untuk satu jalur, mungkin akan lebih untung jika mengikuti jalur yang berbeda itu. Misalkan di Google Map, misalkan ada jalan yang lurus gini, jaraknya 1 kilo. Ada juga jaraknya belok ini, jaraknya 0,7 kilo. Oleh karena itu, Google Map biasanya menyarankan yang jalannya lurus aja. Faktor lainnya misalkan kepadatan lalu lintas, misalkan di sini macet, banyak lampu merahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini lampu merahnya hanya 1. Jadinya yang ini disarankan yang lampu merahnya lebih sedikit. Dan faktor-faktor lainnya, misalkan kemacetan, banjir, orang nikah ditutup jalannya, dan sebagainya. Itulah maksudnya yang bobot negatif. Dia lebih baik daripada Dijkstra untuk sistem distribusi. Oke, lanjut ya. Ini ilustrasi lainnya. 0, 10, 3. Jadinya ini nanti berubah 10 dan 3. 10 ke 2, 12. 3 ke 3, 6. 10 min 3, 7. Lebih baik 6. Jadinya nanti sini 6, sini 12. Kita lanjut. Kemudian 6 tambah 4, 10. Ternyata lebih pendek daripada 12, maka itu yang dipakai. 6 tambah 1, 7. Jadi berubah 10 dan 7. Kemudian dari 10 ini lebih pendek dari sini daripada sini, 11. Maka ini dipakai. Kemudian min 1. Jadinya dia ke 9. Jadi dia sekarang ke 9. Stop. Jadi untuk akses 9 ini dia muter ke sini, baru ke sini lagi. Daripada sini langsung 10. Kemudian kita lihat dari sini ke sini 6. Seandainya ini min 4, yang tadi itu 10 min 4, 6 sama. 9 min 4 jadinya sekarang 5, anggaplah ya. 4, 9 dikurang 1 jadinya 8, dikurang 4, 4 ditambah 4, 8, dan ini kurang 1, 7. Inilah yang dinamakan siklus bobot negatif. Dia setiap kali mengecekkan lagi, dia ketahuan berubah-berubah sampai nggak hingga. Itulah dinamakannya graf ini punya bobot negatif, siklus bobot negatif. Yang benar itu kalau dia nggak punya kayak gini, nilainya selalu tetap dan fix sampai sini. Sekarang kita lanjut algoritma Floyd-Warshall. Dia itu mempancakan masalah jalur pendek semua pasangan, misalkan A dengan B, A dengan C, B dengan C, dan seterusnya. Dia berpasang-pasang ke semuanya. Dia menemukan jalur pendek antara setiap pasang simpul pada busur gerak berarah dan pembobot yang diberikan. Kalau tadi itu hanya satu simpul sumber, nah ini simpul sumbernya semua simpul yang ada. Contohnya ini 0, 5, infinity, 10. Infinity itu artinya dia nggak bisa ngakses ya, misalkan dari 1 nggak bisa ke 0 dan seterusnya. Graf kita mula-mulanya seperti itu. 0 ya 0 ke 0, 0, 1 ke 1, 0, 2 ke 2, 0, 3 ke 3, 0, kurang lebih begitulah. Infinity jika tidak ada busur dari simpul I ke J, matriknya kayak gini. Oke. Matrik solusi yang sama dengan matrik graf input pada langkah pertama, kemudian bla bla bla. Inilah langkahnya. Lebih jelasnya kita ilustrasi saja ya. Kodenya nanti menyusul. Kompleksitas Floyd-Warshall itu V pangkat 3, simpul pangkat 3, karena dia ada 3 kali perulangan di dalamnya.
Oke, iterasi pertama dari luar ada label K sama dengan 0. K sama dengan 1, jalur lewati, simpul 1 ditemukan, jalur 1, 3, bla bla bla. 2, 3, artinya K itu nilai atau simpul tengah-tengahnya, boleh melalui simpul itu. Misalkan K1, artinya kita boleh lewat 1, 2, boleh 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, boleh 1, 2, 3, 4, yang tengah-tengahnya. Ini seandainya kondisinya K kita adalah 0, artinya dia harus dua simpul itu tanpa penengah. 1 ke 3, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 2, 2 ke 1, dan semuanya. Jadinya semuanya ini diperbaharui lah tabelnya kayak gini. 1 bisa ke 1, bisa. Ke dirinya sendiri bisa, namun nilainya 0. Kedua bisa nggak? Nggak. Dia harus melalui misalkan 4. Namun K-nya sama dengan 0, artinya kita nggak bisa. Harus langsung. Nah ini. Jadi dapatlah gini. Kemudian K-nya naik 1. K-nya naik 1 berarti 1 boleh jadi tengah-tengah. Misalkan gini, 2 ke 3, sebelumnya kan nilainya 3. Kalau lewat 1, 2 ke 1, 4, dikurang 2, berarti nilainya 2. Dia itu lebih kecil daripada sini, maka dia update. Ada lagi yang bisa 1 tengah-tengahnya? Nggak bisa ya. Kalau ini nggak bisa 4, 2, 1, 3, karena K-nya masih 1, kecuali K-nya udah 2. Lanjut. Sekarang K-nya 2. 2 boleh di tengah. Kayak ini. 4 ke 1. Dari sebelumnya infinity. Nggak bisa. Jadi sekarang bisa. Min 1 tambah 4. 3. 4, 2, 1 gitu. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. Dari 4 ke 3. Diupdate lagi. Yang ini. Infinity. Jadi 1. Kemudian K-nya 3, berarti boleh 1, 2, 3 di tengahnya. Yang ada yang bisa, dan lebih kecil yang ini, dari contoh itu. 1, 3, 4, nilainya 0. 2, 1, 3, 4, nilainya adalah 4. K-nya sama dengan 4, berarti bebas, boleh semua 1, 2, 3, 4 di tengah-tengahnya. Gini, diupdate lah 1 ke 2. Tuh 1, 3, 4, 2, nilainya min 1. 3, 4, 2, 1. 1, 3, 4, 2. Kurang lebih gitu. Diupdate lah nilainya, dapatlah begini. Bisa dikatakan Dijkstra itu contoh algoritma jalur terpendek yang sumbernya hanya satu, yaitu yang diberikan atau dinyatakan simpul sumber, misalkan 0 kayak kemarin. Dia menemukan jalur terpendek dari sumber ke semua simpul lainnya. Satu sumber. Kalau Fourier Warsal tadi, dia semua pasangan. Kayak tadi saya bilang, kalau ada A, B, C, D, berarti dia A ke B, A ke C, A ke D, B ke C, B ke D, kemudian C ke D. Kurang lebih gitu. Kompleksitas waktunya, Dijkstranya E log V, ya E log V itu paling efisiennya. V pangkat 3. Ini selanjutnya kompleksitasnya Fourier Warsal bisa juga untuk busur negatif, Dijkstra nggak bisa. Oke, ini juga sudah. Kemudian ada juga namanya algoritma Johnson. Algoritma Johnson ini lebih sederhana daripada Fourier Warsal, di mana theta atau kasus rata-ratanya V pangkat 3. Kalau Fourier Johnson, V pangkat 2 log V ditambah V kali E. Karena apa? Dia menggunakan Dijkstra sekaligus Bellman-Ford sebagai subrutinnya. Oke, saya skip aja ini ya. Intinya dia itu bobot negatifnya dinetralisir dulu, kemudian dicarilah dengan Dijkstra. Saya skip aja. Kita langsung ilustrasi aja biar gak lama-lama. Kayak gini.
ada kosong, min 5, 1, bla bla bla. Intinya ada negatif 5. Kita mau jikstrakan, namun jikstra nggak bisa berbuat negatif. Makanya min 5 ini dinetralisirkan. Pertama-tama kita buat dulu simpul baru bernama 4 dengan jarak semuanya 0, 0, 0, 0. Kemudian kita hitung jarak terpendek dari 4 ke simpul lain menggunakan algoritma Bellman-Ford. Dia dapatlah berturut-turut untuk 0, 1, 2, 3 adalah 0, min 5, min 1, 0. 0 dari ke 0 sini 0 ke 1 itu dia butuh min 5. Maksudnya dari sini ke sini ke sini min 5. Kemudian kedua itu nilainya adalah 0, min 5, 4, jadinya min 1. Dan ketiga 0, karena sama aja ini 0, min 5, 4, 1 ditambah 1, 2, lebih panjang, jadinya lebih simpel ke sini. Jadi dapatlah 0, min 5, min 0, min 5, min 1, 0. Kita nggak bisa ya, semua simpul ditambahkan 5, misalkan jadinya 9, 7, 6, 8, dan ini 0. Nggak bisa kayak gitu. Nanti makin banyak rute, berarti misalkan dia ke sini 2 rute, 10. Daripada ke sini hanya 1 rute, 5. Nggak bisa kayak gitu. Makanya kita gunakan Bellman-Ford. Kemudian kita bobot ulang 0 ke 1 dari semulanya min 5 jadi sekarang 0. Kenapa kayak itu? Min 5 bobot awalnya ditambah H sumber 0 min H tujuan min 5, jadinya min 5 ditambah plus 5, 0. Gitu juga sama ini, awalnya 4 ditambah min 5, sumber kita ini min 5 ya, dari H ini tadi. Kemudian min 1 tujuannya, jadinya adalah 0 juga, dan seterusnya 0, 0, 0, 3, 3. Kemudian kita lakukan pencarian dengan algoritma Dijkstra. Ini penjelasan lebih lengkapnya di 3 langkah utama. Ada simpul baru, dihubungkan booster bobot 0, kemudian pembobotan ulang, kemudian Dijkstra. Ini ya, awalnya gini, ada negatifnya, dibikin bobot ulang, simpul baru. Kemudian didapatlah dengan Bellman-Ford, ini nilainya 0 ke min 5, nilainya 5, yang ininya 1, yang ininya 4. Nanti ada kayak ini, 2, min 3. Dia nandakan graf modifikasi di simpul itu, bobotnya 2. Kalau pakai graf asli, bobotnya min 3. 2 dan min 3. Kemudian kita cari untuk semua sumber 1, 2, 3, 4, 5. Dari 1 dulu, 0 sama 4, kita pakai yang mana? 0. Jadi nilainya 0 dengan bobot yang modif. Kemudian 2 sama 4, 2. 0 sama 4, 0, 0, dan begitu. Sekarang simpul sumbernya adalah 2. Yang mana lebih kecil, 2 atau 0? Oh ya, 10 atau 0, 0. 2, 0, atau 10, 0. Ini udah SPT ya. Jadinya lanjut 2. Ini juga udah SPT, lanjut 0. Ini juga kita dari sini 0 dulu. Dari sini 0, kemudian 2, kemudian 0. Jadinya kita cari yang paling pendek untuk menghubungi semua simpulnya lewat mana. Ini juga 0 sama 2, 0 dulu, kemudian 0. Kemudian dari sini 10 sama 0. 0 udah dikunjungi, maka kita pilih yang balik lagi ke sini 2, kemudian 0. Dari 5 pilih 2, kemudian pilih 2 atau 0, 0, 0, 2, dan seterusnya.
Ini pseudocode algoritma Johnson-nya. Kayaknya tadi tuh lebih jelas lah. Udah lebih jelas pakai ilustrasi tadi.